Shalom warga kerajaan. Kalau orang lain mengatakan, orang di luar kita, ini tahun kekelaman, tahun kegagalan, tahun kegelapan. Tetapi kita tahu di mana ada kegelapan, di situ umat Tuhan akan bangkit dan bersinar, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka di dalam tema bulan ini, yaitu selama 3 bulan kita bicara tentang mendidik anak, nurturing. Sebab seorang bapak itu tujuannya adalah menumbuh kembangkan, ya, mengembangkan, mengetahui, yaitu bakat anak. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, train up a child in the way that he should go. Jadi seorang bapak mesti mengenali karunia yang ada pada anak-anaknya, pria maupun wanita, dan menumbuh kembangkannya. Menarik sekali dalam kitab Kejadian pasal 18. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan misterius, yang menyembunyikan diri, tapi Tuhan yang menyatakan diri dan bahkan menyatakan kehendaknya. Dalam Kejadian 18 dia memberikan janji dan akan menggenapi janjinya 1 tahun kemudian, yaitu lahirnya Ishak, yaitu anak perjanjian itu. Maka dalam Kejadian 18 kita ditunjukkan cara untuk mencapai, menikmati berkat Tuhan itu. Dalam Kejadian 18:17 Tuhan berkata, ya, apa aku menyembunyikan pada Abram apa yang hendak aku lakukan? Sebab dia pasti, ada perkataan surely, amen, amen, akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan memilih sepasang suami istri yang udah tua, ya. Abram usia 75, isinya 65, dan dua-duanya mandul lagi. Tetapi Tuhan menggenapinya, yaitu 25 tahun kemudian. Dan apa yang dilakukan? Ya, sebab dikatakan dalam ayat 19 bahwa aku telah memilih dia. Memilih sini adalah know him. To know adalah yada. Yada itu mengenal dengan akrab. Abram, dan jadi Abram disebut sebagai sahabat Tuhan. Sahabat di situ dipakai perkataan ahab atau ahaf, yaitu mengasihi, sahabat yang dia kasihi. Maka perhatikan ayat 19, that he will command. Zava, Zava itu artinya memerintah sebagai komandan tentara. Kalau mendengar perkataan memerintah, waduh, milenial akan keberatan, saudaraku. Tetapi that's the way. Saya sebagai bapak rohani, saya sikapnya sebagai komandan, sekalipun saya bapak kepada anak-anak rohani saya. Sebab berdasarkan ayat ini, untuk anak-anaknya dan semua yang terlahir, yaitu di dalam kemahnya. Kita tahu bagaimana dalam Kejadian 14, 318 orang yang terlatih, dilatih baik-baik oleh Abraham, bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Hidupnya adalah peperangan. That they shall keep the way of the Lord, supaya mereka mentaati jalan-jalan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, supaya akibatnya Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi inilah yang paling penting. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita, kita tidak mendidik mereka, mendidik dengan jalan yang benar. Kita bukan cuma menasihati, kita mendidik selama mereka ada di bawah kemah kita, di bawah rumah kita, maka kita mendidik anak-anak kita. Saya mengucap syukur buat orang tua saya. Mereka mengajarkan nilai-nilai kepada saya. Pertama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ataupun agama, dan juga tidak membedakan tingkat sosial. Itu yang saya bangga tentang orang tua saya. Ya, mereka menganggap asisten rumah tangga sebagai keluarga sendiri, dan itu berdampak luar biasa dalam hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana itu perintah Tuhan. Didik anak-anakmu, ya, menurut jalan yang berkenan, supaya Tuhan bisa mengenapi semua janjinya kepada Anda. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya, baik, puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi saya tahu satu hal, bahwa hadirat Tuhan sanggup menjamah setiap kita yang sedang ada di rumah atau dimanapun sudah berada, bahwa hati kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita rayakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang besar bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kerinduanku
bersama-sama dengan pujian di hadirat Tuhan berkata, Kaulah Rajaku dan sahabatku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Di hadirat Tuhan kami berkata, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Dari awal sama-sama katakan kerinduan. Mari sama-sama dimanapun saudara berada, datang dengan kerinduan di hadapan Tuhan. Namun Kau Allah, Allah mulia, Mawar Shalom, ku cinta. Oh, Kaulah Raja, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Mari puji Dia, sembah Dia, berkata, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kami berkata, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari bersama-sama Kau yang di rumah dimanapun, mari angkat tanganmu seperti sedang ada di gereja, berkata, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Sembah Kau, sembah. Kami percaya dimanapun kami berada, urapan mengalir bagi setiap kami. Urapan bekerja di keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Sama-sama dengan seluruh keluarga kita berkata, ku
sedang ada ibadah di dalam gereja saudara. Dimanapun saudara berada, di rumah dimanapun berada, mungkin kau yang sedang sakit, mari sembah Tuhan. Kau yang sedang susah, kau sembah Tuhan. Sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Urapanmu bekerja, urapanmu mengalir, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, memperbaharui kekuatan kami. Haleluya. Urapanmu Tuhan. Haleluya. Kami yang sedang melayani Tuhan, kami pun disama oleh Tuhan. Semua umat-Mu diperbarui dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan holy, 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 holy are you Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy are you Lord. Yeah, there is an angel bow. Hallelujah. The angels and angels bow. Redeemed, worship you now. Holy, 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 holy are you Lord. Mari bersama-sama dengan segenap hati berkata, holy, 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 holy are you Lord. Holy, you are holy. Holy, holy, holy are you Lord. Yes, and angels bow. Hallelujah. The angels and angels bow. The redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Yang sedang bersama dengan keluargamu, mari ambil sikap hati, tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. You are holy, Lord. Kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Seluruh keluarga kami, sekalipun kami tidak bisa saling bertatap muka, tapi kami percaya Tuhan, urapan-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Ada pengharapan yang baru bagi setiap kami. Bolehkah sama-sama saudaraku angkat wajahmu di hadapan Tuhan, buka kedua tanganmu. Holy, 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 holy are you Lord. Holy, holy, you are holy, 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 holy are you Lord. Yeah.
untuk kota Lumajang, kami percaya kota ini adalah kepunyaan Tuhan dan ada di hati Tuhan. Bersama saya berdoa kiranya Tuhan memberkati kota tercinta kami Tuhan, Lumajang, timur, barat, utara, selatan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya Lumajang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Gembala bersama dengan kami memberkati Bapak Ibu Gembala kami. Biar terus kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, visi Tuhan. Kami jemaat digembalakan dengan baik, akan menerima rumput yang hijau yang terbaik. Kami percaya memberkati Bapak Ibu Gembala kami, gereja kami, di mana Engkau tanam ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya ada sukacita di rumah-rumah, ada sukacita dimanapun kami berada, dan seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, yang di rumah sama-sama kita katakan amen. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, amin. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan saudara diberkati Tuhan. Saya percaya kita lakukan seperti kita sedang ada di gereja saudara. Katakan amin. Haleluya. Pada beriarian dalam Tuhan saudara. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setianya selalu baru. Sama-sama berkata, kasih Allah tak pernah sudah, selalu baru setiap hari. Ramanya tak pernah berakhir. Seumurku dari awal, sama-sama kembali katakan, kasih Allah tak berkesudah, selalu baru. Wow, ramanya tak pernah berakhir. Seumur dengan sukacita, dengan sukacita. Yang di rumah di mana saya berada, haleluya. Mari bertepuk tangan bersukacita, ku naikkan pujian, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama angkat tangan mengatakan kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Sepakat katakan, Great is our God. Wow, great is our God. Mari bawa hati kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Kau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami tahu kami ada karena kebaikan Tuhan. Dari awal sama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Ku selalu
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. You are an awesome God. You are worthy to be praised. And we worship you, Lord. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian kami, penyembahan dari seluruh umat-Mu, biar menjadi dupa yang harum di kerajaan-Mu. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini kami sungguh rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara buat kami Tuhan. Pakai hamba-Mu supaya boleh menjadi saluran berkat-Mu buat setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara online saat ini. Pengurapan yang khusus turun buat hamba-Mu, yaitu Bapak Ang Wihai, yang sudah Kau persiapkan. Engkau telah menaruh firman-Mu dalam hatinya untuk disampaikan buat kami. Kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap diberkati melalui firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh seorang pakar IT yang hatinya sungguh-sungguh sangat mengasihi Tuhan dan jadi berkat bagi banyak gereja dimanapun berada. Saudaraku, dan beliau akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Beliau seorang orang Indonesia ya, yang tinggal di Singapura ya, dan sudah bekerja di sana, menetap di sana, dan saat ini akan menyampaikan firman buat kita semua. Kita akan tangkap pesan Tuhan yang kuat, yang luar biasa melalui firman yang disampaikan oleh Bapak Ang Wihai. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa meskipun jarak jauh, Singapura, Lumajang, kita bisa berjumpa lewat Zoom. Dan suatu saat nanti kapan gitu setelah COVID sudah selesai, berharap saya bisa ke sana, ke Lumajang. Nah, memang jadwalnya sudah dijadwalkan dari 2 tahun lalu kalau tidak salah. Saya akan ke Lumajang pada hari ini, cuma kena COVID jadi tidak bisa. Sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan pada kami pada minggu-minggu yang berlalu. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyiapkan hati kami, memimpin kami, menolong kami, hingga kami boleh mengerti pemberitaan firman Tuhan. Dan Tuhan memampukan kami untuk juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan pakai hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan bukan kebenaran manusia yang disampaikan. Bekerjalah Roh Kudus kepada setiap kami yang berbicara maupun yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara, hari ini kita membahas tema yang cukup seru begitu ya. Cukup seru, saya share screen dulu. Mengapa cukup seru? Karena tema ini bertepatan sekali di dalam situasi dunia yang sedang bergejolak gitu. Tetap bertumbuh dan berbuah di segala musim.
gitu ya. Jadi musim apapun yang berganti, dalam situasi apapun kita tetap bertumbuh dan berbuah. Gitu. Nah, kita awali dengan pembacaan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya sudah siapkan ayatnya. Yohanes 15 ayat 1 ayat 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, Yesus mengilustrasikan satu pohon anggur yang benar, yaitu dirinya sendiri, Yesus Kristus, dan ada pengusaha, ya, pemangkas pohon, yaitu adalah Bapa. Nah, menghasilkan buah itu merupakan tanda bahwa suatu pohon itu hidup, bertumbuh, dan sudah matang. Selain itu, buah juga menyatakan jenis pohon tersebut. Buah yang kita hasilkan merupakan tanda kehidupan, pertumbuhan, kematangan, dan jenis apa buah itu. Nah, yang dilakukan orang Kristen yang dewasa adalah sesuatu yang timbul secara alami. Orang Kristen yang dewasa itu timbul secara alami seperti air yang tumpah dari gelas yang diisi penuh sampai dia tumpah dari gelas, dan tumpahannya itu menjadi berkat. Nah, sedang orang yang tidak dewasa dalam iman adalah seperti gelas yang belum penuh. Diisi tapi tidak penuh karena bocor. Jadi firman yang didengar, dilupakan, jadi bocor begitu. Nah, adalah gampang untuk mengenali sebuah pohon. Yaitu lihat buahnya. Lihat buahnya, maka kita bisa mengenal dia dari pohon mana. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kita bisa mengenal pohonnya. Tidak mungkin seseorang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Ya, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Nah, akhirnya kita mengerti, ya, bahwa ada buah itu adalah tanda satu kehidupan, tanda satu pertumbuhan, tanda satu kedewasaan, satu pohon, dan ada buah itu adalah kita bisa mengerti dari jenis pohon apa ini. Nah, setelah itu kita bisa melihat ada dua macam ranting di sini. Ranting yang berbuah
itu dibersihkan supaya lebih banyak dibuah, lebih banyak berbuah. Itu. Ranting yang tidak berbuah ya dipotong, udah tidak berbuah dipotong supaya energinya tidak, zat-zatnya tidak terlalu banyak ke tempat yang tidak berbuah. Jadi dipotong lalu energinya, zat-zatnya lebih banyak masuk ke ranting yang berbuah. Jadi semakin banyak berbuah begitu. Nah, ranting itu hanya dapat hidup jika ia melekat pada pokoknya. Makanya Yesus mengatakan di luar Kristus kita tidak dapat hidup. Dengan demikian, cara untuk berbuat banyak ialah memelihara hubungan relasi dengan Sang Hidup, yaitu Yesus. Makanya pemangkasan dalam berkebun atau pekerjaan pematangan adalah kegiatan membuang tanaman dari bagian-bagian yang berpenyakit, tidak produktif, tidak diinginkan, lalu dipangkas-pangkas. Tujuannya supaya tetap sehat tanaman itu dan bisa dikontrol lebih baik, energi, zat-zat lebih banyak ke tempat yang ranting-ranting yang menghasilkan buah begitu. Nah, cara yang baik untuk mendapatkan banyak buah yaitu tadi memotong ranting-ranting yang tidak berbuah. Ya, membersihkan ranting-ranting yang berbuah itu dan memotong daun-daun yang terlalu banyak yang tidak berguna. Nah, zat atau kehidupan pohon anggur itu menjadi sumber kehidupan ranting-rantingnya itu. Apabila kehidupan pohon anggur itu tidak mengalir ke dalam ranting-rantingnya, maka matilah ranting itu. Matilah ranting itu dan harus dipotong. Nah, maka ada dua cara ranting yang dibicarakan di sini, yaitu ranting yang berbuah, yang dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Dua, yaitu ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Lalu bagaimana agar kita bisa menghasilkan buah yang sejati? Yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang Tuhan lakukan bagi kita. Dia akan membersihkan ranting-ranting yang berbuah supaya berbuah lebih banyak. Kadang Tuhan itu merusak idam-idaman kita, merusak apa yang kita cintai di dalam dunia ini supaya kita lepaskan. Ya, lalu Tuhan memberikan banyak kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita supaya kita lebih ditempa, lebih teruji, lalu kita menghasilkan banyak buah. Jadi memang untuk menghasilkan buah kita harus menghadapi banyak pemangkasan. Untuk menghasilkan buah kita harus lebih banyak menghadapi pembersihan begitu. Nah, akhirnya saya coba ilustrasikan dua macam orang beribadah. Ada orang Kristen rohani, yaitu ranting yang berbuah itu. Jadi ya memang benar-benar Kristen rohani yang ranting yang berbuah. Ada orang Kristen agamawi yang ranting yang tidak berbuah. Nah, ciri-cirinya begini, saudara. Orang Kristen rohani, ya apa? Lalu orang Kristen agamawi itu apa? Orang Kristen agamawi, orang Kristen yang agamawi, hanya sekedar agama, bahwa agama itu sebagai legalistik, ya cuman ke gereja karena apa? Karena hari Minggu ya ke gereja itu sudah legalistik, mentaati hukum-hukum gerejawi hanya sebatas itu. Kan gereja buka hari Minggu, ya sudah Minggu ke gereja, mendengarkan, ikut ibadah. Jadi orang Kristen agamawi itu hanya sekedar mentaati aturan, sebagai suatu kewajiban, suatu beban. Ya. Orang Kristen yang cuma berelasi dengan aturan-aturan agama, itulah orang Kristen agamawi. Dan dia cuma statusnya aja rohani, mungkin status Facebooknya rohani, tapi kelakuannya tetap duniawi dan tidak menghasilkan buah, begitu. Nah, orang Kristen yang rohani yang bagaimana? Orang Kristen yang rohani itu orang Kristen yang mempunyai relasi intim, yang melekat pada pokok anggur, yang
mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itulah orang Kristen yang rohani. Jadi bukan menjadi orang Kristen untuk mentaati aturan-aturan agamawi semata, tetapi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berelasi dekat dengan Tuhan, gitu. Nah, oleh sebab itu kita akan juga mengerti apa itu syarat berbuah di sini. Syarat berbuah adalah tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, makanya saudara melekat di pohon anggur itu adalah tinggal dalam kasih Allah. Melekat dalam pohon anggur adalah tinggal di dalam kasih Allah. Jadi orang Kristen yang rohani itu adalah benar-benar dia mempunyai relasi intim, relasi mengasihi dengan Yesus. Ya, dia mempunyai relasi intim, relasi mengasihi dengan Yesus. Ya, itulah orang Kristen yang rohani, bukan agamawi. Jadi iman Kristen itu adalah relasi intim. Adalah tinggal di dalam Yesus. Itu adalah segala-galanya. Iman Kristen itu bukan aturan agama sebagai yang utama. Iman Kristen itu bukan rules, bukan hukum-hukum. Iman Kristen itu bukan religion, bukan agama, tetapi relationship. Iman Kristen itu adalah tinggal di dalam Yesus. Iman Kristen itu adalah berelasi intim dengan Yesus. Iman Kristen itu adalah mempunyai hubungan yang dekat dengan Yesus. Iman Kristen itu adalah sehati, sambung rasa, peka akan keinginan Tuhan. Nah, banyak contoh di dalam perjanjian lama juga. Misalnya Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah Henok. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Lagi Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Lagi Ayub pasal 29 ayat keempat. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Jadi ada pergaulan, ada relasi intim dengan Tuhan. Itulah iman Kristen. Nah, saudara, saya kasih contoh lagi. Nah, biasa kalau saya jalan-jalan ke Indonesia, ke kota Surabaya atau ke kota Jakarta gitu ya, diantar naik mobil gitu. Lalu ada lampu merah, mobil berhenti, lalu ada pengemis minta uang datang di sekitar mobil yang saya naiki. Saya buka kaca, saya kasih uang, lalu pengemis itu pergi. Ya, pengemis itu pergi. Nah, setelah itu sampai di rumah, begitu anak-anak saya sekumpul, dia katakan, Papa, besok mau jalan-jalan ke sini ya. Oh ya, jalan-jalan ke sini, nah gitu butuh makan siang. Butuh makan siang, oh ya gitu, kalau gitu Papa kasih uang untuk makan siang. Lalu anak saya mengatakan, terima kasih ya Pak, uangnya kok kebanyak sekali, nanti sebagian disimpan ya. Gitu. Nah, apa bedanya anak saya dan pengemis? Pengemis itu datang, minta uang, saya kasih, dia pergi. Anak saya minta uang, saya kasih, lalu anak saya mengatakan, oh nanti uangnya diginiin, ditabung, sebagian begini-begini. Jadi bedanya adalah pengemis itu minta uang tanpa relasi, dia pergi. Anak saya minta uang, ada relasi, ada percakapan lebih mendalam. Nah,
Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti pengemis yang hanya minta-minta uang, minta-minta berkat aja di hadapan Tuhan, lalu kita pergi, doa-doa kita cuma sekedar minta berkat? Atau kita doa-doa kita itu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, berkomunikasi, berelasi intim dengan Tuhan? Kalau doa-doa kita hanya sekedar minta berkat, amin, minta berkat, amin, apa bedanya kita dengan pengemis yang tanpa relasi mendalam? Sebab itu seharusnya kita berelasi intim dengan Tuhan, itu mendengarkan firman-Nya, memuji Dia, dengar-dengaran akan suara Tuhan. Karena relasi dengan iman Kristen itu ada relasi. Jadi syarat agar berbuah, yaitu kita harus tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita. Supaya ada relasi, supaya kita bisa berbuah lebat. Ketika Kristus tinggal di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, Dia akan terlihat dalam tindakan-tindakan kita. Ya, kita akan menghidupi firman-Nya. Kehidupan yang dihidupi oleh firman-Nya, itu ada kehidupan yang menghasilkan buah yang lebat. Pikiran kita setiap hari adalah pikiran Kristus, pikiran firman. Ya, setiap saat memikirkan perkara-perkara rohani, bukan duniawi. Dalam bahasa Alkitab yaitu hidup yang dipenuhi oleh pimpinan Roh Kudus. Jadi saudara, akhirnya kita mengerti di sini bahwa untuk berbuah, ya, menghasilkan buah. Contoh menghasilkan buah itu adalah melakukan perbuatan baik, menjadi berkat. Itu bukan pura-pura berbuat baik loh. Apalagi dipaksa-paksa berbuat baik, bukan. Berbuah itu adalah karena kita dapat makanan, berelasi intim dengan Yesus, dapat nutrisi dari Yesus, lalu secara natural kita berbuah. Secara natural kita melakukan perbuatan baik, menghasilkan karakter-karakter seperti Kristus. Secara natural. Bukan pura-pura berbuat baik, bukan dipaksa-paksa berbuat baik. Gitu. Nah, akhirnya kita bisa menyadari di sini, buah apa yang menjadi bukti. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi bukan pura-pura sukacita atau dipaksa-paksa sabar, bukan pura-pura murah hati, pura-pura setia, atau dipaksa-paksa lemah lembut, tidak. Ini namanya buah. Ketika kita berelasi intim dengan Yesus, ketika kita tinggal di dalam Yesus, otomatis secara natural itu kita akan berbuah. Nah, buah roh itu menjadi bukti dalam kehidupan kita. Karakter kita akan diubahkan untuk memantulkan karakter Kristus melalui yang kita pikirkan dan kita lakukan. Gitu. Nah, saudara, menjadi keluarga yang menjadi saluran berkatnya. Pada waktu saya dulu menikah, ada janji nikah di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat gereja, kan ada pemberkatan nikah. Umumnya pemberkatan nikah itu seperti ini. Saya berjanji, Wihan, nama istri saya Christina ya. Saya berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saya akan setia pada Christina, saya akan memelihara dia, bertanggung jawab kepada dia, menolong dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun sampai Tuhan memisahkan kita. Itu kira-kira janji umumnya seperti itu. Nah, saya berunding sama Pak Pendeta yang memberkati saya. Gimana kalau Pak janji nikahnya saya rubah sedikit? Jadi saya rubah menjadi demikian. Saya Ang Wihai di hadapan Tuhan dan jemaatnya bersetia, berjanji setia kepada Christina, setia pada Christina,
bertanggung jawab kepada Kristina, memelihara Kristina, sampai maut memisahkan kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, berkecukupan. Dan saya berjanji, saya akan membentuk keluarga ini untuk menjadi saluran berkat-Nya bagi banyak orang. Dan ini janji, saudara. Satu keluarga yang bukan hanya sekedar menikah untuk diri sendiri, tapi menikah untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Bagi Indonesia, bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Jadi memang keluarga yang dibentuk itu dengan satu tekad untuk berbuah, menjadi berkat. Lalu bagaimana? Ya setiap hari keluarga kami punya relasi intim dengan Yesus, mendengarkan firman-Nya, supaya ada energi, supaya ada nutrisi, supaya gelas itu diisi terus sampai penuh, sampai menjadi berkat, bukan gelas yang bocor, bukan keluarga yang bocor, tapi keluarga yang dipenuhi oleh kasih Allah, sampai kasih-Nya meluap-luap dan menjadi saluran, dan menjadi berkat, dan berbuah bagi banyak orang. Sebab itu, saudara, ada perbedaan loh, orang Kristen sukses dan orang dunia sukses. Kalau orang dunia sukses, dia katakan, aku diberkati Tuhan. Mobilku banyak, rumahku besar, aku diberkati Tuhan luar biasa. Ya, itu orang dunia sukses menurut saya. Dia cuma mengatasnamakan Tuhan, mendapat berkat. Ya. Lalu kalau orang Kristen sukses itu apa? Aku diberkati Tuhan. Dan aku menyalurkan berkat sebanyak-banyaknya. Jadi orang dunia sukses itu menahan berkat sebanyak-banyaknya. Kalau orang Kristen sukses itu menyalurkan berkat sebanyak-banyaknya. Dia akan berbuah lebat. Dia akan menjadi saluran berkatnya. Ya. Jadi seorang dunia sukses bangga kalau dia mendapat berkat sebanyak-banyaknya, ditahan, kelihatan kaya misalnya. Tapi orang Kristen sukses itu dia tidak menahan berkat. Dia menyalurkan berkat, menyalurkan berkat. Gitu. Nah, sebab itu kita akan sudah mengakinya kita mengerti, saudara. Agama itu cuma mengajarkan orang mentaati hukum-hukum legalistik, hukum-hukum agamawi. Sedangkan iman Kristen itu mengajarkan supaya semakin berelasi intim dengan Tuhan Yesus, tinggal di dalam Yesus, berkomunikasi intim di dalam Yesus, supaya kita berbuah lebat. Jadi melakukan kewajiban agama itu berat. Tiap hari misal berdoa, tiap hari baca Alkitab, tiap hari sebelum makan mesti berdoa. Kalau saudara memikirkan agamawi, ya berat, harus ini, harus itu. Tetapi kalau saudara berpola kehidupan ini sebagai rasa cinta kasih kepada Tuhan, ingin berelasi intim dengan Tuhan, mencintai Tuhan, saudara akan terus ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Ingin menyapa dalam doa-doa kita, ingin mendengarkan firman-Nya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan karena mentaati hukum-hukum legalistik, hukum-hukum agamawi. Tetapi kita berdoa, kita mendengarkan firman-Nya karena kita ingin mendengarkan suara Tuhan. Karena kita ingin mendengar suaranya lebih dekat, karena kita mencintai Tuhan. Nah, manusia agamawi baik dalam hal urusan ibadah saja. Nah, manusia rohani baik dalam semua urusan. Karena bagi manusia rohani, semua urusan adalah ibadahnya dengan Tuhan. Jadi saudara, tanpa memiliki persekutuan dengan Yesus, semua aktivitas dalam tanda petik aktivitas agama, keagamaan kita, hanya menjadi sebuah pertunjukan loh. Atau kepura-puraan. Pura-pura melayani, ya, pura-pura menjadi orang baik.
Tanpa memiliki persekutuan dengan Yesus, semua aktivitas dalam tanda petik keagamaan kita hanya menjadi sebuah pertunjukan dan kepura-puraan. Nah, saya kasih contoh ciri-ciri. Ciri-ciri ya orang yang tidak berbuah, bayi rohani begitu. Ya bayi kan masih belum berbuah, dari dulu ke gereja ya tetap jadi bayi yang belum berbuah. Contoh ciri-ciri gini bayi rohani. Saya menerima sesuatu itu secara personal. Menafsirkan ketidaksetujuan atau kritik sebagai serangan pribadi. Jadi kalau ada orang mengkritik saya menafsirkannya secara personal, ya, atau menafsirkan itu serangan pribadi kepada saya. Lalu ciri yang lain, saya tidak suka ketika orang itu meragukan saya. Tuh, tidak suka dia. Nah, itu ciri-ciri bayi rohani. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri orang Kristen yang dewasa? Orang Kristen yang berbuah lebat. Saya menghormati dan mengasihi orang lain tanpa harus mengubah atau menghakimi mereka. Tanpa harus mengubah atau menghakimi mereka, tapi saya tetap mengasihi. Saya menghargai orang lain sebagaimana mereka adanya, bukan berdasarkan apa yang dapat mereka berikan kepada saya atau bagaimana mereka memperlakukan saya. Saya menghormati, menghargai orang lain sebagaimana adanya mereka, bukan karena dia berbuat baik kepada saya. Ciri lain, orang yang dewasa rohani, yang berbuah lebat, saya dapat menyatakan kepercayaan dan nilai-nilai saya pada orang yang tidak sepaham dengan saya. Bahkan dia tidak setuju dengan saya. Tanpa bermusuhan, tanpa membenci, tanpa menyebarkan kebencian. Ini orang Kristen yang dewasa, tidak perlu membenci pada orang yang berbeda. Ciri lain adalah, saya yakin, saya dikasihi Kristus. Sebagai hasilnya, saya tidak mencari persetujuan orang lain bahwa saya oke. Saya tidak perlu minta persetujuan orang lain bahwa saya oke, bahwa saya orang baik. Tidak. Karena saya tahu Tuhan mengasihi saya. Tuhan memberikan saya menghargai saya sebagai makhluk yang diciptakan yang berharga di mata Dia. Lagi, saya mengintegrasikan, mengkombinasikan antara melakukan sesuatu bagi Tuhan dan melakukan sesuatu bersama Tuhan. Bukan hanya melakukan itu bagi Tuhan, tetapi saya tiap hari juga melakukan bersama Tuhan dalam doa-doa saya, sehingga apa yang saya lakukan itu juga untuk Tuhan, juga bersama Tuhan. Ciri yang lain adalah hidup kekristenan saya beralih dari sekedar melayani Kristus, bukan cuma pelayanan, tetapi beralih menjadi mencintai Kristus dan menikmati persekutuan bersamanya. Bukan hanya sekedar aktif-aktif melayani tapi tidak menikmati Kristus. Bukan hanya sekedar melayani aktivitas, melayani kegiatan, tapi dia menjadi kering rohaninya. Bukan hanya sekedar beraktivitas, tetapi lebih dari itu. Dia mencintai Yesus. Menikmati aktivitasnya itu bersama Kristus. Jadi saudara, manusia rohani, yaitu menyenangkan Allah dengan berbuah lebat dari karakter-karakter yang sudah saya tunjukkan tadi dari ciri-cirinya. Manusia agamawi itu dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Karena dia tidak berelasi intim dengan Kristus, hanya berelasi dengan secara agamawi. Hanya secara agamawi. Sebagai penutup, jika kita ini sering ke gereja, sudah berapa lama sih kita ke gereja? Udah bertahun-tahunkah ke gereja? Ya. Jika sering ke gereja dan karakter kita tidak menjadi lebih baik,
lebih mudah mengampuni, lebih mudah memaafkan, lebih sabar, lebih bermurah hati, lebih setia. Jika kita sudah lama bertahun-tahun ke gereja, karakter kita tidak berubah menjadi lebih baik, bahkan menjadi lebih jelek, lebih banyak musuhnya di gereja, maka sebenarnya saya jadi khawatir. Kita ini ke gereja, betul, tetapi untuk menyembah Tuhan atau menyembah ego kita. Untuk menyembah Tuhan atau menyembah gengsi kita. Untuk menyembah Tuhan atau hanya menyembah harga diri kita. Seringkali di pelayanan kita akan menemui banyak persoalan. Dan kita mungkin disakiti banyak orang. Lalu kita tidak mau ke gereja lagi, kita pindah gereja ke sana ke sini. Nah, kalau kita sudah lama ke gereja dan karakter kita tidak menjadi lebih baik dan kita tidak berbuah, saya khawatir kita cuma ke gereja hanya untuk menyembah ego kita dan bukan menyembah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah mengingatkan kami dengan firman-Mu bahwa berelasi intim dengan Yesus adalah segala-galanya. Sehingga kami bisa menghasilkan buah yang lebat. Kami bisa menyalurkan berkat-berkat Tuhan. Kami mengalami perubahan karakter, kami bertumbuh. Tuhan ajar kami untuk bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi untuk melakukannya. Supaya kami sehari-hari memikirkan firman Tuhan. Supaya kami sehari-hari mendengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan kami semakin diubahkan hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan keluarga kami menjadi saluran berkat Tuhan. Dan kami menjadi orang Kristen yang sukses, yaitu menyalurkan berkat-berkat Tuhan sebanyak mungkin kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita lain kali bisa berjumpa muka dengan muka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih mengucap syukur Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengar. Kiranya Engkau memeteraikan dalam hati kami. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan, kemampuan buat kami untuk melakukannya. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Angwihai yang sudah jadi berkat buat kami. Kiranya Tuhan isi kembali penuh bencananya dengan minyak yang baru, dengan urapan yang baru. Memberkati seluruh keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, semua dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan memulai perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Sama-sama sekali lagi berkata, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, ku
Kiala barala barala madasyadara barala. Kibiarala madasyikarala barala barala. Haleluya. Mari semua saudara semua yang di rumah yang mengikuti ibadah secara online saat ini, persiapkan perjamuan kudus saudara masing-masing. Dan mari angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan saudara. Syarala barala barala barala. Ini adalah roti biasa, tetapi kita menaruh iman percaya, ini lambang dari tubuh Kristus. Dan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dan jangan pernah lupakan apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu. Dia nyatakan cintanya, kasihnya kepada saudara dan saya dengan mengorbankan nyawanya. Dia relakan tubuhnya terpaku dan menjadi hancur di atas kayu salib itu. Agar jangan ada seorang pun di antara kita yang hidupnya hancur, rumah tangganya hancur, kesehatannya hancur, bisnis usaha pekerjaannya hancur. Iman percayanya, masa depannya, pelayanannya hancur. Tetapi sebaliknya melalui korban Kristus di atas kayu salib, kita dipulihkan, disembuhkan, dibebaskan, dimerdekakan. Bahkan kita dilimpahi dengan segala kelimpahan Allah. Berkelimpahan di dalam segala sesuatu yang baik yang datang dari Allah. Dan melalui korban Kristus di atas kayu salib itu, kita dimahkotai dengan kekudusan dan kemuliaan. Syarala barala barala. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus, haleluya. Syarala barala barala barala. Dalam tubuh kita ada tubuh Kristus. Dia ada bersama-sama kita. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita di setiap musim kehidupan kita, di setiap perjalanan kehidupan kita. Dia pribadi yang sama telah menyertai kita di sepanjang tahun 2020, maka dia juga adalah Allah yang sama akan menyertai kita di tahun 2021. Syarala barala barala. Angkat tinggi-tinggi cawan anggur di tangan saudara. Ini anggur biasa, tapi ini kita memiliki iman percaya. Ini adalah lambang dari darah anak domba Allah. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Dan harga telah lunas dibayar. Kita dibebaskan dari semua belenggu kutuk dosa dan maut. Dan melalui kuasa darah anak domba Allah ini, kita memiliki kebebasan untuk masuk ke ruang Maha Kudus dan berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Di dalam hadirat-Nya, di dalam kekudusan dan kemuliaan-Nya. Syarala barala barala barala. Kiarala badasikarala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Dia. Terima kasih. Mari mengucap syukur buat segala kebaikan-Nya. Mari berterima kasih buat segala perkara yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Shikala mala 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 sikala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shikala mala mala mala. Haleluya. Shikaramo Jesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya.
Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah Kau meteraikan dalam hidup kami. Dan kami percaya akan berakar dalam di hati kami dan berbuah lebat berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Bahkan kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami diperbarui, kami dikuatkan, kami disegarkan, kami diperlengkapi. Dan kami menjadi ciptaan yang baru untuk melakukan segala kehendak Allah. Terima kasih kiranya segala rancangan Tuhan yang besar dan mulia tergenapi dalam hidup kami. Dan kami penuh sukacita untuk terus menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan melihat perkara-perkara ajaib dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua saudara yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikut adalah perkembangan pembangunan Pastori dan Rock Convention Center. Dan bagi Anda yang rindu menabur, Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Yayasan Cahaya Menora Indonesia dengan nomor 12579997777. Buat teman-teman Rocky, jangan lupa ya, join di Network Rocky via Zoom Minggu 31 Januari 2021 jam 10.30. Link Zoom bisa minta di Kakak Rocky. Jangan lupa ajak teman-teman yang lainnya ya. Ajak teman-teman yang lain ya, banyak sekali. Iya, banyak sekali. Sampai jumpa. Your name, I love you, Lord. You are my all in all. You are my all in all. Yes, you are. You are my all in all. Baik Bapak Ibu, mari kita mendoakan anak-anak kita, boleh memanggil anak kita dan tumpangkan tangan atas anak kita pada pagi hari ini. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Dengan teman sekali katakan, aku anak kita anak raja. Amin. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Mari Bapak Ibu semua, kita peluk anak-anak kita pegang kepalanya, kita doakan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau di hadapan kami ini Tuhan, ada anak-anak yang sudah Engkau percayakan untuk kami asuh, untuk kami didik Tuhan. Kami percaya masa depan yang indah, masa depan yang luar biasa,
masa depan yang penuh dengan cemerlang Tuhan. Kiranya Engkau menyertai anak-anak ini Tuhan, dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Kiranya anak-anak kami ini boleh menjadi teladan-teladan yang baik dimanapun mereka berada Tuhan. Menjadi pemimpin-pemimpin untuk bangsa kami Tuhan, untuk negeri ini Tuhan. Sehingga negeri ini boleh menjadi negeri kesayangan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat ini kepada anak-anak kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara yang di rumah di mana sudah berada, dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia, pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam roh-Nya, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kau besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari semua kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya segala pujian, penyembahan dan persembahan-persembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu pagi hari ini, buat sore hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kiranya anugerah-Mu semakin melimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih buat kuasa firman-Mu yang telah ditaburkan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus kami menjadi seperti yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapa. Minggu depan kami antusias terus mengikuti ibadah secara online bersama-sama dengan jemaat-jemaat dari GBI Rock Lumajang ini Tuhan. Kami percaya Engkau tetap melawat kami, Engkau tetap menolong kami. Kami tetap dalam perlindungan Tuhan, kami semua sehat dalam anugerah Tuhan. Kami beraktivitas dan kami mengalami yaitu pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan Yesus. Bisnis usaha pekerjaan kami diberkati, keluarga rumah tangga kami semua diberkati, kehidupan pribadi kami masing-masing semua diberkati Tuhan. Dan kami berjalan di dalam rencana Tuhan yang luar biasa di sepanjang tahun 2021 ini. Mari kekasih-kasih Tuhan dimanapun kau berada, angkat kedua belah tanganmu. Terimalah sekarang anugerah, berkat, pelindungan, pemeliharaan dan kasih setia dari Bapa di sorga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.